Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kalian semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baiklah, pertama-tama kita akan mempelajari pelajaran tentang larangan meminum minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jadi langsung saja. Pertama-tama, apa sih pengertian dari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Pertama-tama kita akan membahas pengertian minuman keras terlebih dahulu. Minuman keras atau khamar dari segi bahasa artinya penutup akal, sedangkan menurut istilah khamar adalah segala jenis minuman atau lainnya sehingga menjadi mabuk dan hilang kesadarannya. Adapun sesuatu yang bisa memabukkan dapat berbentuk minuman, serbuk yang dihisap, cairan yang disuntikkan, dapat juga makanan serta tablet, termasuk juga ganja, morfin, megadon, dan sebagainya. Semua itu dinamakan dengan khamar atau minuman keras. Kemudian pertengkaran. Apa sih itu pertengkaran? Pertengkaran adalah sikap ingin menang dalam berbicara atau ngotot untuk memperoleh hak atau harta orang lain yang bukan haknya. Sikap ini bisa merupakan reaksi atas orang lain, bisa juga dilakukan dari awal berbicara. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah pernah bersabda, sungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang bermusuhan dan suka bertengkar. Kemudian judi. Judi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan yang dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu dan kartu. Definisi lain dari perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang tidak atau belum pasti berhasil. Jadi mempertaruhkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, padahal sesuatu tersebut belum tentu hasilnya menang atau kalah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu hukum. Hukumnya itu apa? Hukum dari berjudi, minuman keras, dan bertengkar. Untuk hukum berjudi dalam Al-Quran sudah jelas diharamkan. Perjudian dalam Islam telah jelas dilarang karena merupakan tipu daya setan yang terkutuk. Adanya pelanggaran atas larangan Allah Ta'ala yang terjadi di dalam kehidupan bukan berarti tanpa sebab. Hal tersebut menunjukkan bahwa sewaktu-waktu pikiran seseorang dapat tenggelam kepada rasa tidak puas dan hendak menyelesaikannya dengan cara yang singkat, tapi justru menyimpang dari tuntunan Al-Quran. Hukum berjudi dalam Islam dan Al-Quran adalah haram dalam Al-Baqarah dan Al-Maidah. Kalau dalam Al-Baqarah itu pada ayat 219 dan dalam Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kemudian hukum minum minuman keras adalah haram dan termasuk perbuatan yang tergolong dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah ayat 90, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras atau arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan. Kemudian hukum dari pertengkaran dalam Islam adalah juga tidak diperbolehkan.
Persatuan dan meninggalkan perpecahan dan perselisihan merupakan perintah ilahi yang disebutkan banyak dalam ayat Al-Quran, sekaligus memperingatkan dampak berbahaya dari perselisihan pada surat Ali Imran ayat 103 dan 105. Disebutkan tentang orang-orang yang berselisih bahwa ada azab yang berat menanti mereka. Ungkapan ini menunjukkan peringatan langsung mengenai akibat dari perpecahan dan perselisihan, tapi perlu diperhatikan bahwa azab yang akan ditimpakan pada mereka tidak hanya azab akhirat, tapi selama di dunia juga mereka menyaksikan kerugian yang alami masyarakat akibat perselisihan. Kemudian yang selanjutnya, dampak, cara menghindari dan hikmah dari minum minuman keras, berjudi dan bertengkar. Yang pertama yaitu minuman keras. Akibat minum minuman keras mempunyai dampak. Yang pertama, kehilangan akal sehingga mudah tergoda setan. Dampak yang kedua, menimbulkan kemarahan. Jadi orang yang minum minuman keras itu kehilangan akal, jadi mudah marah. Kemudian menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah, yang kemudian menjadikan orang malas bekerja. Kemudian bagaimana cara menghindari minuman keras? Yang pertama, jauhkan minuman beralkohol dari rumah Anda. Jangan minum saat Anda mengalami perasaan negatif. Lakukan aktivitas yang tidak menimbulkan yang tidak melibatkan minuman beralkohol. Bergaullah dengan orang-orang yang tidak minum minuman keras. Dan yang terakhir, berolahraga agar tubuh sehat. Kemudian hikmah apa yang didapat dari menjauhi minuman keras? Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan minuman keras. Kemudian menjaga hati agar tetap taqarrub kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmah. Yang kedua, perjudian. Yang pertama, dampak dari perjudian yaitu mendapat azab atau dosa dari Allah, kemudian membuat ketagihan ketika menang, kemudian menyesal ketika kalah. Itu yang paling utama dari perjudian dampaknya. Kemudian menjadikan orang malas bekerja. Jadi ketika orang sudah mengandalkan hasil dari perjudian, orang akan malas bekerja karena hanya menginginkan hasil yang singkat. Kemudian bagaimana cara menghindari perjudian? Yang pertama itu berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah. Kita harus qanaah, harus menerima yang diberikan Allah. Kemudian hindarilah agen-agen judi. Dan yang ketiga, lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik, tidak melakukan judi. Dan yang ketiga, hikmah dari menghindari perjudian. Yang pertama, perekonomian menjadi lebih stabil karena pemasukan dan pengeluaran lebih jelas. Dan yang kedua, menjadi orang yang tekun dan bersemangat untuk berusaha bekerja. Kemudian yang ketiga, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Kemudian pertengkaran. Yang pertama, dampak dari pertengkaran itu apa? Yang pertama, mempunyai banyak musuh. Sudah jelas bertengkar itu mesti membutuhkan musuh. Kemudian hidupnya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena mempunyai banyak musuh. Dan yang ketiga, sulit mendapat bantuan ketika kesusahan. Nah, itu yang penting. Kemudian yang keempat, selalu bersuuzon kepada orang lain. Kemudian bagaimana cara menghindari pertengkaran? Yang pertama, tidak saling berteriak saat berdialog atau berdiskusi. Kemudian kemukakan hal-hal yang positif di samping hal-hal yang negatif. Kemudian apabila kita berdebat, carilah kesepakatan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dan yang lalu, hikmah apa yang kita dapat dalam menghindari pertengkaran? Yang pertama, terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan. Dan kedua, selalu berhusnuzon kepada orang lain. Disukai banyak orang lain, artinya tidak banyak musuh. Jadi seperti itu. Ada juga kisah teladan yang dapat kita pelajari dari dampak bahayanya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ada suatu cerita dahulu kala seorang syekh, kiai yang ahli ibadah, yang terbujuk oleh minuman keras. Padahal itu hal sepele, tetapi mengakibatkan beliau mati dengan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan buruk.
kiai itu bernama Syekh Barseso. Dahulu kala ada seorang ahli zuhud bernama Barseso. Dia beribadah dalam kuil selama 70 tahun yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Dia sekarang pimpinan sebuah pesantren di kala itu. Kemudian setan melihat Syekh Barseso sangat ingin membujuknya, tetapi karena iman beliau yang kuat, setan kesulitan. Dan akhirnya setan memiliki ide untuk menghasut Syekh Barseso. Setan itu kemudian berubah menjadi santri beliau. Kemudian setan itu beribadah terus menerus tanpa henti, sampai-sampai Kiai Barseso itu melihatnya dan merasa iri kepada santri itu. Bagaimana biasa seorang santri itu beribadah dengan giat dan tekun dan tiada hentinya. Kemudian Syekh Barseso itu bertanya kepada santrinya, "Wahai santriku, bagaimana caranya kamu bisa beribadah sebegitu giat, bahkan aku sampai tidak bisa melakukannya?" Kemudian santri itu menjawab, "Saya melakukan ini karena dulu saya pernah melakukan dosa besar dan saya sekarang menyesalinya. Saya menyesalnya saya beribadah tanpa henti seperti ini." Kemudian, apabila engkau ingin beribadah sepertiku, lakukanlah dosa besar, kemudian bertobatlah. Dengan begitu ibadah Anda akan semakin giat. Begitu kata santrinya. Kemudian Syekh Barseso bertanya lagi, "Dosa apa yang kamu perbuat sehingga aku nanti bisa menirunya dan beribadah lebih giat lagi sepertimu?" Kemudian santri itu menjawab, "Aku dulu membunuh seseorang." Kemudian Syekh Barseso mengatakan lagi, "Itu adalah dosa besar, aku tidak mungkin melakukannya." Kemudian santri itu menjawab lagi, "Bagaimana jika minum minuman keras? Itu dosa yang sangat ringan. Ketika aku bertobat, pasti akan diampuni Allah dan juga tidak ada orang lain yang terkena dampaknya." Seperti itu. Kemudian Syekh Barseso berpikir dan menyetujui usulan santri tersebut. Kemudian Syekh Barseso minum minuman keras dan hilang akal. Dan kemudian ketika minum minuman keras, beliau melihat seorang gadis yang selesai sholat. Kemudian beliau hilang akal dan menggaulinya. Lalu setelah digauli, setelah beberapa bulan, wanita itu hamil. Dan kemudian santri itu berkata ke Syekh Barseso, "Ya Syekh, wanita itu hamil. Bagaimana jika orang-orang melihat wanita itu bahwa kaulah yang berzina dengannya?" "Lalu bagaimana?" kata Syekh Barseso. Lalu santri itu mengusulkan, "Lebih baik kau membunuhnya saja daripada orang-orang tahu." Kemudian Syekh Barseso membunuh perempuan itu dan menguburnya. Tapi santri itu tahu di mana tempat menguburnya, sehingga santri itu melaporkan kepada keluarganya bahwa gadis itu telah dibunuh oleh Syekh Barseso. Kemudian keluarganya melaporkan kepada raja dan menghukum Syekh Barseso dengan hukuman mati di tiang salib. Kemudian ketika Syekh Barseso menjelang ajalnya di tiang salib, setan itu mendatangi Syekh Barseso. Kemudian Syekh Barseso kesakitan ketika sakaratul maut, lalu setan menawarkan bantuannya. "Jika kau ingin kubantu, maka bersujudlah padaku." Lalu Syekh Barseso menjawab, "Bagaimana bisa bersujud sedangkan badanku terikat? Kamu cukup mengedipkan mata ketika kamu setuju untuk menyembahku." Kemudian Syekh Barseso mengedipkan mata dan setuju kepada setan. Lalu setan sangat gembira dan berkata kepada Syekh Barseso, "Inilah yang aku tunggu-tunggu. Kamu mati dengan su'ul khotimah." Kemudian Syekh Barseso menyesal dan beliau mati dengan su'ul khotimah. Seperti itu. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut, yang pertama, seorang hamba adalah berusaha untuk beribadah semaksimal mungkin dan jangan terpengaruh dengan hal-hal buruk, dan jangan terlalu iri dengan apa yang bisa dilakukan orang lain. Seperti itu. Karena tipu daya setan sungguh luar biasa dan beragam caranya. Jika kita mempunyai pegangan ilmu yang baik, insya Allah akan menyadarinya dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap teguh menjalankan segala tuntunan dan syariatnya. Seperti itu.
Mungkin sekian pembelajaran dari saya. Apabila ada yang masih bingung bisa ditanyakan, dan apabila sudah tidak ada akan saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.